Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu Asyratus Sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Dan kita telah memasuki Asyratus Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda besar kiamat, yaitu ada 9 tanda besar. Kita telah membahas tanda yang ke-1 sampai yang ke-3, yaitu keluarnya Imam Mahdi dan munculnya Ad-Dajjal serta turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita membahas tanda besar kiamat yang keempat, yaitu tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Apa itu arti Ya'juj wa Ma'juj? Para ulama berbeda pendapat tentang makna daripada Ya'juj wa Ma'juj. Pertama-tama perbedaan mereka tentang apakah Ya'juj wa Ma'juj itu bahasa Arab ataukah bahasa Ajam. Ya'juj wa Ma'juj isman A'jamiyan wa qila Arabiyan. Ya'juj wa Ma'juj adalah dua nama dari bahasa Ajam selain bahasa Arab. Ada yang menyebut itu adalah bahasa Arab. Yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj adalah bahasa Arab, maka artinya pun juga macam-macam, dari pecahan kata-kata apa. Ada yang mengatakan bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu pecahan dari kata-kata Ajja. Ajja, yang artinya itu menyala-nyala. Ajjatin naru ajijan, ai idal tahabat, artinya yang menyala-nyala. Ini diantara maknanya. Kemudian diantara maknanya pula adalah pecahan dari kata-kata al-ujaj. Al-ujaj, al-ujaj maknanya adalah al-ma'u asyadidul muluha, air yang sangat asin. Yang itu juga diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Waqi'ah. Lau ja'alnahu lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami berkehendak, kami akan menjadikan air itu sangat asin kalau kamu tidak bersyukur. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmatnya air, maka Allah bisa menjadikan air itu sangat asin sehingga tidak bisa diminum. Kemudian ada juga yang mengatakan pecahan dari kata-kata al-uj, yaitu maknanya adalah sur'atul adu, musuh yang begitu cepat ketika menyerang. Musuh yang sangat cepat ketika menyerang. Kemudian juga pecahan dari kata-kata ma'juj dari maj, artinya itu idzat taraba, sesuatu yang ittirab, yang rancu, yang berubah-ubah, yang tidak tetap. Ya, itulah makna-makna dari Ya'juj wa Ma'juj kalau itu dianggap sebagai bahasa Arab. Adapun kalau itu dianggap sebagai bahasa Ajam, yaitu selain bahasa Arab, maka enggak ada maknanya. Pokoknya Ya'juj wa Ma'juj gitu aja. Tidak ada maknanya, enggak ada artinya. Nama jenis umat manusia tertentu yang nanti bakal membuat kerusakan di akhir zaman. Jumhur qurra membaca Ya'juj wa Ma'juj dalam Quran
itu hamzahnya tidak disukunkan, bahkan tanpa hamzah. Mereka menyebutnya dengan Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj. Hamzahnya tidak disebutkan, dan alif itu dianggap dengan alif zaidah, alif tambahan. Ya'juj wa Ma'juj. Adapun qiraah yang biasa kita baca bi riwayati Hafsin an Asim, riwayatnya Asim itu dibaca dengan Ya'juj wa Ma'juj. Itu ada hamzanya, bahkan hamzanya disukunkan. Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj minal bashar min dzurriyyati Adam wa Hawa alaihi wassalam. Ini pendapat yang benar. Ya'juj wa Ma'juj itu adalah dari bangsa manusia, anak keturunannya Nabi Adam dari istrinya ibunda Hawa. Ini yang benar, pendapat yang rajih. Karena juga ada pendapat menurut sebagian ulama, tapi pendapat ini tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Mereka menyebutkan innahu min dzurriyyati Adam la min Hawa. Ya'juj wa Ma'juj itu keturunannya Nabi Adam tanpa istrinya Hawa. Kok bisa? Nabi Adam tanpa istrinya Hawa. Dari mana? Kata mereka, wadzalika anna Adam ihtalama fakhtalata maniyyuhu bit-turab fa khalaqallahu min dzalika Ya'juj wa Ma'juj. Disebutkan pada suatu waktu Nabi Adam mimpi sebagaimana orang mimpi ya, sehingga keluar air mani. Air maninya memuncrat dan bercampur dengan tanah. Lalu dari situlah tumbuh Ya'juj wa Ma'juj. Ini menurut sebagian ulama. Jadi bukan mani yang ditumpahkan di rahimnya ibunda Hawa, tapi mani yang tertumpah campur dengan tanah. Lalu jadilah makhluk yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Tapi ini la dalila alaih, tidak ada dalilnya yang menjadikan kita bisa menerimanya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, ini kan ada pendapat seperti ini loh. Bahkan sebagian orang menisbahkan ini di antara fatwanya Imam Nawawi. Berfatwa seperti ini, bahwa Ya'juj wa Ma'juj berasal dari Adam tanpa Hawa. Tapi tidak benar. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari mengatakan walam nara hadza 'inda ahadin minas salaf illa 'an Ka'b bin al-Ahbar. Kami tidak mendapatkan pendapat seperti ini dari salah seorang pun dari kalangan salafus saleh. Hanya saja pendapat ini diambil dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab ini mantan ahli kitab yang kemudian masuk Islam. Sehingga kadang dia menyampaikan berita-berita dari ahli kitab, dari Taurat, dari Injil. Wa yarudduhul haditsul marfu' annahum min dzurriyyati Nuh wa Nuh min dzurriyyati Hawa qat'an. Dan pendapat ini ditolak oleh hadis yang marfu', yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj keturunannya Nabi Nuh, dan Nabi Nuh keturunannya ibunda Hawa. Nabi Adam dan ibunda Hawa tidak ada khilaf. Jadi itu yang benar. Dari keturunan Nabi Nuh, dari anaknya yang bernama Yafut atau Yafid alaihi wassalam. Itulah tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di antara dalil bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj adalah merupakan keturunan Nabi Adam dan istrinya ibunda Hawa adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala ya Adam fayaqul labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadik.
Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman memanggil Nabi Adam, wahai Adam. Lalu Adam mengatakan, wahai Allah, aku penuhi panggilanmu wahai Allah. Dan semua kebaikan ada di tanganmu wahai Allah. Kemudian Allah mengatakan, akhrij bi'san nar, keluarkan utusan untuk dikirim ke neraka. Utusan neraka. Qala wa ma bi'sun nar. Kata Nabi Adam, siapakah itu ya Allah? Maksudnya apa? Utusan neraka itu, yang dikirim ke neraka itu. Lalu Allah mengatakan, min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'in. Yaitu dari tiap-tiap 1000 orang yang dikirimkan ke neraka itu 999. Jadi tiap-tiap 1000 orang yang masuk neraka itu 999. Yang satu cuman masuk surga. Fa inda idzin yashifus shaghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kata Allah, saat itulah anak-anak kecil langsung beruban. Orang-orang yang mengandung, bukan hanya manusia, binatang yang mengandung pun keguguran. Kemudian kamu melihat manusia mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak mabuk minum khamr. Dan akan tapi adalah karena azab Allah yang sangat keras. Ya, jadi ini berarti kiamat ya. Yang ini difirmankan oleh Allah di Al-Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu muradi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya goncangan hari kiamat amatlah sangat dahsyat. Goncangan hari kiamat, yaitu ketika itu yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kamu lihat saat itu orang-orang yang mengandung semuanya keguguran. Orang menyusui, yang menyusui mengabaikan anak-anaknya. Biasanya orang menyusui sangat sayang, diberhenti abaikan, lupa. Demikian pula orang mengandung semuanya keguguran. Orang-orang enggak mabuk, sempoyongan seperti orang mabuk karena azab Allah yang sangat dahsyat. Kemudian mereka bertanya, wa ayyuna dzalikal wahid? Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang satu orang ahli surga itu? Pak yang masuk neraka banyak. Qala abshiru fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alam. Rasulullah SAW kabar gembira, yang satu itu adalah dari golongan kamu, kaum muslimin, sementara yang lainnya itu adalah dari golongan Ya'juj wa Ma'juj. Berarti Ya'juj Ma'juj ini jumlahnya banyak sekali loh ya. Banyak sekali berarti jumlahnya, luar biasa ya. Dan mereka adalah bangsa yang suka merusak. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, tentang sifat-sifat Ya'juj wa Ma'juj dan tentang siapa mereka. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa mereka. Ada yang mengatakan mereka itu adalah ya bangsa Cina, bangsa Rusia, bangsa Jepang, bangsa Turki, bahkan termasuk Amerika dan yang lainnya. Ada pendapat seperti ini. Bahkan gurunya Syekh Utsaimin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menulis buku kecil secara khusus bahas tentang siapakah Ya'juj wa Ma'juj dengan dalil-dalil dari Quran, dari sunnah, dari logika, semuanya lengkap meyakinkan, dan beliau memastikan Ya'juj wa Ma'juj adalah bangsa-bangsa itu tadi, bangsa-bangsa bermata sipit. Karena Rasulullah menyebutkan di antara sifat mereka itu adalah sigharul uyun, matanya sipit. Di antara sifatnya. Jadi seperti bangsa Cina, Jepang, Rusia dan semisalnya. Tapi banyak ulama tidak setuju. Termasuk Syekh Utsaimin ketika saya tanyakan, Syekh, ini saya Abdurrahman Sa'di punya pendapat begini, ini bukunya ada. Oh iya, beliau tidak setuju. Kata beliau, kalau yang dimaksud di surat Kahfi itu wallahu a'lam, kita tidak tahu siapa mereka.
Yang dimaksud di surat Al-Kahfi siapa mereka kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi itulah pendapat-pendapat yang jelas di antara sifatnya mereka itu matanya sipit-sipit. Pokoknya mereka bangsa yang suka merusak, dan nanti kita tahu betapa kerusakan yang diperbuat oleh Ya'juj wa Ma'juj. Di antara dalil-dalil tentang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj itu Allah mengabadikan di surat Al-Anbiya ayat nomor 96 dan 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qatarabal wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin." Sehingga apabila telah dibuka Ya'juj wa Ma'juj, maka mereka itu turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Jadi ketika dibuka ya, mereka sekarang kan berada istilahnya apa? Di penjara, di dalam kerangkeng, dalam sel tertutup. Ketika dibuka tutupnya nanti, maka mereka keluar dengan cepat dari segala penjuru, dari tempat-tempat yang tinggi. Luar biasa. Dan itu adalah merupakan tanda kiamat yang sangat dekat. Maka orang-orang kafir mata mereka terbelalak dan mereka menyesal. Aduhai, kami telah lalai selama ini. Kami termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya 96-97. Demikian pula di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman panjang lebar ayat 92 sampai 99 tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain. Al-Kahfi adalah merupakan satu surat yang kita dianjurkan membacanya tiap-tiap hari Jumat. Bahkan Al-Kahfi ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nanti kalau ada sisa waktu kita akan jelaskan sedikit di antara isi surat Al-Kahfi. Di antaranya adalah tentang kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain itu kalau diartikan secara harfiah adalah orang yang mempunyai dua tanduk. Orang yang mempunyai dua tanduk. Tapi sebenarnya beliau tidak mempunyai dua tanduk, tapi ini adalah gelar beliau. Beliau diberi gelar Dzulqarnain karena beliau itu bisa sampai ke timur tempat terbitnya matahari dan bisa sampai ke barat tempat terbenamnya matahari dalam waktu sekejap. Yang mana tempat terbit dan tempat terbenam matahari itu dikenal dengan Qarnai Syaitan, dua tanduk setan. Artinya dia dalam sekejap bisa mencapai dua tanduk ini, barat dan timur. Jadi Dzulqarnain mempunyai kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Entah saat itu ya. Dan ini juga menunjukkan peradaban saat itu sudah sangat tinggi. Jadi berarti saat itu ada kendaraan yang sangat cepat. Entah naik apa, wallahu a'lam. Naik Apollo atau naik apa, enggak tahu ya. Ini menunjukkan peradaban cepat. Cepat sekali, sekejap sampai sana, sekejap sampai sini. Luar biasa. Dzulqarnain. Adapun nama beliau adalah, ada yang menyebut namanya itu Abdullah bin Ad-Dhahhak, ada yang menyebut namanya itu Mus'ab bin Abdillah, dan yang lain-lainnya. Beberapa pendapat. Termasuk arti Dzulqarnain juga ada pendapat-pendapat yang lain. Tapi pendapat tadi itu yang mendekati. Dan beliau adalah merupakan abdun mukminun saleh, seorang hamba Allah yang beriman, yang saleh. Tapi Dzulqarnain ini tidak sama dengan Alexander yang agung itu ya, the Great Alexander, lain. Karena antara ini dengan itu jaraknya sangat jauh. Karena Alexander yang agung itu kafir, sementara ini orang Islam. Dan jaraknya sekitar 2000 tahun. Jadi ini jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzulqarnain luar biasa. Di situ Allah mengabadikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Kata Allah, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian dia Dzulqarnain menempuh suatu jalan yang lain lagi. Jadi banyak mengadakan perjalanan ya, langkahnya cepat. Wallahu a'lam kendaraannya apa yang dipakai saat itu. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga
ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Jadi mereka kaum berada di antara dua gunung, tapi mereka itu orangnya tidak memahami pembicaraan. Bahasa mereka bahasa yang sangat aneh, tidak paham bahasanya manusia, manusia tidak paham bahasa mereka. Kemudian, qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzul Qarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Hai Dzulqarnain, kamu kan hebat, kamu kan kuat, kamu kan luar biasa. Bagaimana kalau kamu buatkan antara kami dengan mereka dinding yang kuat, yang kokoh, yang mereka tidak bisa keluar dari sana, tidak bisa ganggu kami. Nanti kami akan beri upah kamu. Berapa? Ya, ini ada tender ini. Tender bikin pembatas penghalang. Nanti berapa ongkosnya? Ternyata Dzulqarnain tidak mau diongkosi. Dzulqarnain menjawab, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Dia Dzulqarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Kata Dzulqarnain, aku enggak butuh imbalan, enggak butuh kamu bayar. Yang penting kamu bantu aja. Aku butuh bantuan kekuatan. Karena ini pekerjaan besar, ini proyek besar. Membuat dinding pembatas di antara dua Di antara dua gunung. Ini pekerjaan luar biasa ini. Sudah, saya tidak butuh imbalan, cuman bantu aja dengan kekuatan. Kemudian atuni zubar al-hadid hatta idza sawa baina as-sadatayn qalu fukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh 'alayhi qitra. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya, yakni ke atas besi panas itu. Subhanallah. Ini benar-benar pekerjaan yang luar biasa, peradaban yang luar biasa. Jadi masak besi untuk dibuat tembok pembatas di antara dua gunung. Besi dipanaskan sampai merah, lalu dituang tembaga sehingga tembaga itu menyatu dengan besi dan menjadi benteng yang amat sangat kokoh. Ini pekerjaan tidak gampang, pekerjaan luar biasa. Jadi sekali lagi ini menunjukkan peradaban saat itu sudah sangat maju. Memang ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kebanyakan yang terjadi sekarang ini adalah pengulangan saja. Pengulangan sejarah saja. Kalau sekarang ada negara adidaya dan yang lainnya, dulu ada kaum Ad, kaum Tsamud dan yang lainnya yang lebih hebat, lebih kuat, lebih kokoh, lebih perkasa. Tapi toh oleh Allah juga dihancurkan karena sombong. Man asyaddu minna quwwah. Sampai mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Oleh Allah dibantah, Allah yang lebih kuat, dihancurkan oleh Allah. Jadi ini hanya pengulangan sejarah saja. Pengulangan, semua sudah terjadi pengulangan, dan kalau dibanding mereka kita masih kalah. Kemudian, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Akhirnya mereka kalah dan benar-benar terkunci di sana, enggak bisa mendaki, enggak bisa melubangi, tertutup rapat. Lalu Dzulqarnain, hamba Allah yang saleh, yang beriman, dia tidak sombong dengan kekuatannya, tidak mentang-mentang ini aku hebat, tidak. Tapi dia menisbahkan semua nikmat kepada
Allah. Dzulqarnain mengatakan, qala hadza rahmatum min rabbi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, wa kana wa'du rabbi haqqan. Dia Dzulqarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Kata Dzulqarnain, ini adalah kebesaran Allah, ini rahmat Allah. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi ini ada batasnya. Kalau sudah batas telah ditentukan oleh Allah menjelang kiamat, maka Allah akan menghancur luluhkan tembok ini sehingga mereka bisa keluar. Itu termasuk tandanya kiamat. Janji Allah benar. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Jangan ragu, janjinya Allah itu benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Kemudian wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri wa jama'nahum jam'a. Dan pada hari itu kami biarkan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Nanti akhir zaman, tanda kiamat, setelah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi ini diantara tanda kiamat yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Luar biasa. Dan ini semua bukan dongeng, ini semua adalah kenyataan. Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah, dari hadis Rasulullah SAW, banyak sekali tentang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala melalui jalan Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW, yaitu putrinya Abu Sufyan. Ummu Habibah siapa namanya? Namanya adalah Ramlah, yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, dan yang meminta agar Rasulullah menikahinya adalah Najasyi. Karena beliau hijrah dengan suaminya di sana, dan ternyata suaminya murtad, lalu dia menjanda. Najasyi meminta kepada Rasulullah SAW untuk menikahinya, dan yang membayarkan maharnya adalah Najasyi dengan sekian banyak harta. Dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan dan juga dari Zainab bintu Jahshin alaihimassalam wa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqala 'alaiha yawman fazi'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari masuk ke dalam rumahnya sambil dalam keadaan takut. Ada ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengucapkan, la ilaha illallah wailun lil 'arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Celakalah orang Arab daripada keburukan yang telah dekat datangnya. Celakalah orang Arab, maksudnya adalah kaum muslimin semuanya diibaratkan orang Arab, karena kalau sudah mereka rusak, yang lainnya akan lebih rusak lagi. Mereka rusak, yang lainnya lebih rusak. Kenapa? Kok ada keburukan yang sudah dekat datangnya? Futihal yaum min raddi Ya'juj wa Ma'juj mithla hada wa halaqa fi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Hari ini telah dibuka penutup Ya'juj wa Ma'juj seperti ini, sambil beliau membuat lingkaran jari ibunya dan jari telunjuknya. Jadi zaman Nabi penutupnya Ya'juj wa Ma'juj, ya, tembok batasnya sudah terbuka, lubang antara jari ibu dengan jari telunjuk, dan terbuka saat itu. Kemudian Ibunda Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, afa nuhlak wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan padahal masih banyak orang soleh di antara kita? Ya Rasulullah, kan masih banyak orang soleh, apa kita mau dibinasakan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kathural khabath." Ya, kalau sudah banyak keburukan. Sudah banyak keburukan, Allah menurunkan bencana. Menurunkan bencana, semuanya kena semuanya. Hanya nanti hari kiamat Allah membangkitkan, tergantung niatnya masing-masing.
Disinilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pentingnya di sini. Karena kalau kita diam saja, tidak menyuruh yang ma'ruf, tidak melarang yang mungkar, nanti kalau Allah menurunkan bala, yang kena siapa? Semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah akan fitnah, kehancuran, kerusakan, huru-hara, penyelewengan dan yang lainnya yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Kalau sudah turun kena semuanya. Yang mana diibaratkan seperti kaum yang menyewa perahu. Hadis tentang perahu, safinah. Perahu, ketika nyewa perahu, ada yang dapat ke lantai bawah dan lantai atas. Yang di lantai bawah itu kalau mau ngambil air ke atas dulu, minta air. Akhirnya di bawah mengatakan, daripada kita ke atas kok repot-repot, di lubangnya aja langsung keluar air. Kalau dibiarkan dia melubangi, maka dia akan tenggelam dan semuanya tenggelam. Kalau dilarang, jangan, tidak boleh, bahaya, nanti perahu dia tenggelam, maka dia selamat dan semuanya selamat. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian di antara hadis tentang Ya'juj wa Ma'juj, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, yaitu kisah tentang Nabi Isa. Nabi Isa ya, karena beliau sempat ketemu dengan Ya'juj wa Ma'juj, Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa saat itu ketemu dengan mereka, "Idza auhallahu ila Isa anni qad ukhrijtu ibadan li la yudanu li ahadin bi qitalihim. Fa hurriza ibadi ila tur wa yab'athu Allahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, aku akan mengeluarkan di antara hamba-hambaku yang tidak bisa tertandingi." Tidak bisa tertandingi, kekuatannya luar biasa. Kalau berkelahi, kalau menang selalu menang, menangan terus, berkelahi, perang. Akhirnya Allah benar-benar mengeluarkan Ya'juj wa Ma'juj dari segala penjuru yang tinggi. Mereka datang begitu cepat turunnya. Kemudian mereka itu fayamurru ulaika ala buhairah tabariyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaqulun laqad kana fi hadhihi marratan ma. Ya, mereka lewat di sebuah tempat air namanya Tabariyah, banyak airnya. Ya, maksudnya banyak jumlahnya, baris. Ya, yang pertama datang di tempat air itu minum airnya sampai habis. Sehingga yang belakangan enggak dapat air. Subhanallah, dihabiskan air. Jadi lewat tempat air ya, tempat air yang sangat besar. Oleh yang bagian pertama dihabiskan, yang belakang tidak dapat. Loh, di sini dulu ada air, sekarang sudah tidak ada, dihabiskan. Kemudian Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya saat itu dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dikepung, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan an-naghah, semacam ulat yang menghindari Ya'juj wa Ma'juj. Ulat itu mereka kena ulat semuanya. Akhirnya mereka mati semuanya, Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian setelah mereka mati semuanya, maka sekarang di muka bumi tinggal bangkai-bangkainya Ya'juj wa Ma'juj yang amat sangat banyak, yang baunya busuk sangat menyengat. Banyak di bumi bangkainya. Nabi Isa dan pengikutnya mohon kepada Allah, bagaimana ini penyelesaian bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj ini yang busuk baunya. Akhirnya Allah mengirimkan burung-burung yang besar-besar yang membawa bangkai-bangkai itu, ataqrahuhum haitsu sya'allah, lalu dibuang di tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah. Ini riwayatnya Imam Muslim. Nanti ada penjelasan lebih lanjut dalam riwayat yang lainnya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, mereka itu luar biasa, Ya'juj wa Ma'juj. Tsumma yasiruna hatta yantahu ila Jabalil Khamr wa huwa Jabal Baitul Maqdis. Sampai ke Palestina ya.
di gunung di Baitul Maqdis. Kemudian dengan penuh sombong dan congkak, Ya'juj wa Ma'juj mengatakan, laqad qatalna man fil ard halumma fal naqtul man fis sama. Kami telah membunuh penduduk bumi semuanya. Sekarang kami akan membunuh penduduk langit. Sombong sekali ya. Kemudian fayarmuna bi nisyabihim ila sama fayarudduhumullahu alaihim nisyabahum makhdubatan daman. Akhirnya mereka melepaskan anak panahnya ke langit. Ini mau manah Allah ini, mau manah malaikat dilemparkan ke langit. Dan subhanallah ternyata anak panahnya turun sambil berlumuran darah. Mereka tambah yakin, sudah yang di bumi sudah kami habisi, yang di langit juga sudah kami habisi. Sombongnya luar biasa. Itu di antara hadis tentang Ya'juj wa Ma'juj. Demikian pula di dalam riwayat Muslim pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, beliau menyebutkan di antaranya adalah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya, riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disebutkan bahwa mereka setelah melemparkan anak panah ke langit, lalu anak panahnya kembali kepada mereka dengan berlumuran darah, mereka dengan sombong mengatakan, qaharna ahlal ard wa ghalabna man fis sama quwwatan wa 'uluwan. Penduduk bumi telah kami lumpuhkan, penduduk langit telah kami kalahkan dengan kekuatan dan kebesaran kami. Sombong sekali, luar biasa. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah dengan cara yang telah disebutkan tadi. Kemudian tinggal bangkai-bangkai mereka yang sangat banyak. Disebutkan bahwa bangkai-bangkai mereka itu kemudian juga dimakan oleh binatang-binatang di muka bumi, sehingga binatang-binatang di bumi menjadi gemuk-gemuk karena banyaknya makan bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna dawabbal ard latasmun wa tabtur wa tashkur syukran wa taskur sakran min luhumihim." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seluruh binatang melata di bumi itu benar-benar menikmati bangkai-bangkai mereka. Pesta pora dengan bangkai mereka yang sangat banyak, sehingga binatang-binatang menjadi gemuk-gemuk, banyak makanan ini. Banyak makanan. Tidak apa-apa ya, memang binatang ya makannya bangkai. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sekarang ada pertanyaan lagi. Di manakah tempat dua gunung yang kemudian oleh Dzulqarnain diberi tembok pembatas tadi yang terbuat dari besi? Di manakah tempatnya? Memang banyak pendapat. Ada pendapat begini, ada pendapat begitu, macam-macam. Tapi yang jelas tidak ada satupun riwayat yang sahih. Jadi paling selamat kita mengatakan wallahu a'lam. Itu aja. Karena pendapat banyak, ada pendapat di sini, ada pendapat di sana, macam-macam. Ada yang mengatakan tembok raksasa di Cina itu, ya. Wallahu a'lam. Kepastiannya wallahu a'lam. Kita memastikan tidak bisa. Penelitian-penelitian banyak, tapi itu ada versi begini, versi begitu. Jadi paling enak itu adalah jawabannya wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Karena kita menebak-nebak, kalau nggak tepat nanti, bahkan kalau kita memastikan di sini pasti, ini bahaya. Bahayanya apa? Kalau keliru, akhirnya mereka menghujat Al-Quran. Berarti Quran itu bohong. Mungkin ini, mungkin itu, dan kemungkinan-kemungkinan sangat banyak. Inilah ma'asyiral muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu pasukan Tatar, pasukan Mongolia yang terkenal sangat luar biasa, menghancur leburkan kaum muslimin di sekitar negeri Syam, di Irak dan yang lainnya, dibantai kaum muslimin. Bahkan kitab-kitab mereka itu dibuang, dimasukkan di sungai di Irak, hingga sungainya itu warnanya berubah, airnya berubah oleh warna tinta-tinta. Berarti banyak buku-buku Islam yang hilang, yang musnah saat itu. Inilah kisah singkat tentang Ya'juj wa Ma'juj, dan kita orang beriman kita percaya. Dan ini bukan dongeng, ini adalah kenyataan. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kisah ini kan ada di surat Al-Kahfi. Yang mana surat Kahfi adalah surat yang kita dianjurkan baca tiap-tiap hari Jumat.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah, adha'at lahu minan nur ma bainal jumu'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, maka memancar untuk dia cahaya di antara dua Jumat. Ini hadis sahih Al-Kahfi. Di situ ada kata-kata yaumal jumu'ah, hari Jumat. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan hari Jumat itu dimulai semenjak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Yang dimaksud hari Jumat adalah mulai subuh Jumat sampai maghrib Jumat. Namun sebagian ulama mengatakan malam Jumat juga tidak apa-apa. Lailatul Jumat tidak apa-apa. Untuk kata Imam Syafi'i, karena malam Jumat adalah bagian daripada hari Jumat. Kemudian surat Al-Kahfi ini ada 110 ayat, yang mana kalau dikatakan hari Jumat, seandainya kita baca nggak sampai selesai pagi, itu tidak apa-apa. Mungkin pagi baca separuh, karena kebanyakan. Sore separuh, tidak apa-apa, boleh. Yang penting satu hari selesai surat Kahfi. Tapi tentu sekali baca selesai lebih afdal. Karena kadang kita menunda separuhnya, nanti hanya tidak terbaca. Kemudian juga surat Al-Kahfi, kalau kita membacanya, jangan sekedar membaca hurufnya saja. Kalau bisa kita usahakan juga baca artinya, karena banyak pelajaran di dalamnya. Kemudian juga yang lalu telah disebutkan beberapa hadis tentang keutamaan membaca dan menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi. Man qara'a asyra ayatin min awwali suratil kahf wa fi riwayah min akhir suratil kahf usima min fitnatid dajjal. Barang saya membaca atau menghafal 10 ayat pertama, dalam riwayat lain 10 ayat terakhir dari surat Kahfi, dia terjaga dari fitnahnya Dajjal. Di dalam surat Kahfi ini banyak ayat-ayat yang sangat indah, banyak kisah-kisah. Di antaranya di ayat yang nomor ke-7. Ya. Itu kalau kita pelajari luar biasa, itu hampir mirip dengan surat Al-Mulk ayat nomor 2. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya. Jadi dunia ini adalah ujian. Perhiasan dunia ini adalah ujian. Kita lulus ujian atau tidak. Yang dilihat oleh Allah siapa? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Diuji siapa yang terbaik amalnya. Ayat ini indah. Allah tidak mengatakan liyabluwahum ayyuhum aktsaru amala. Siapa yang terbanyak amalnya? Tidak. Tapi siapa yang terbaik. Karena ada kalanya amal itu banyak tapi tidak baik. Ada kalanya amal sederhana tapi baik. Yang dinilai oleh Allah adalah amal yang terbaik. Ayat ini mirip juga dengan ayat kedua dari surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Kehidupan, kematian, dunia yang mewah perhiasannya, ujian. Dunia ini ujian. Kita lulus ujian atau tidak? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Inna dunya khulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia itu manis hijau, membuat orang terpesona, membuat orang silau. Dan Allah menjadikan kamu sebagai khalifah, memakmurkan bumi untuk menguji bagaimana perbuatanmu di muka bumi. Maka dari itu takutlah kamu kepada Allah, dan takutlah kamu akan fitnahnya wanita. Karena rusaknya Bani Israel mula-mula adalah gara-gara wanita. Ya, wanita, ya Allah, luar biasa. Sekarang ini kerusakan moral di mana-mana. Orang sudah punya istri, sudah cantik istrinya, masih tidak syukur, masih cari yang lainnya dan macam-macam. Kemudian apakah amal yang terbaik itu? Amal yang terbaik maksudnya apa?
Ada salah seorang tabi'in yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud amal terbaik adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas karena Allah, murni bukan yang lainnya, tauhid tidak ada syirik. Yang benar adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah amal yang terbaik. Harus ada dua syaratnya, yang merupakan dua syarat dikatakan amal: al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas karena Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ikhlas, Muhammadur Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang amalnya ikhlas, tidak mengikuti Rasulullah, sia-sia, tertolak walaupun ikhlas. Ada orang mengikuti Rasulullah, sunnah, mutaba'ah, tapi tidak ikhlas, ya tertolak, sama saja. Harus ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ada kisah tentang Ashabul Kahfi yang ceritanya sangat indah ya, itu perlu kita baca. Mereka pemuda-pemuda. Mereka ini pemuda anaknya bangsawan, ini bukan sekedar pemuda biasa, anaknya bangsawan, anaknya orang kaya mereka. Anaknya orang kaya. Karena rajanya raja yang zalim, akhirnya mereka pergi meninggalkan negerinya, hijrah. Akhirnya oleh Allah mereka ditidurkan di gua 309 tahun. Luar biasa. Mereka anaknya orang kaya. Di antara bukti mereka anak orang kaya, ketika disuruh membeli makanan salah seorang temannya, disuruh cari makanan yang kualitas. Ini berarti mereka memang biasa makanan-makanan yang berkualitas, makanan berkelas, yang bersih, yang mahal, yang itu. Yaitu di dalam ayat nomor 19 mereka mengatakan ketika mereka dibangunkan oleh Allah ya, setelah tidur sekian lama, wa kadzalika fa'nahum liyatasaalu bainahum qala qailan minhum kam labithtum qala labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarithikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Ayat 19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka dari tidurnya selama 309 tahun itu, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka bertanya, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Padahal berapa lama mereka? 309 tahun. Allahu Akbar. Cepatnya 309 tahun. Kemudian mereka mengatakan sebagiannya lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik. Azka ta'am, makanan yang lebih baik, makanan yang enak-enak, yang lezat, karena mereka anaknya bangsawan. Kemudian katanya, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Masya Allah, mempertahankan iman, rela mengorbankan semuanya, akhirnya oleh Allah dijaga. Ihfadillaha yahfadka. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Kita harus yakin itu, tidak boleh ragu. Kemudian juga di antara kisah yang indah di dalam surat Al-Kahfi ini pula, di sana ada ceritanya tentang hari kiamat. Kemudian juga kita hari kiamat mau lari kemana, kita tidak bisa. Kemanapun kita lari dikejar. Kemudian kisah tentang orang-orang ahli neraka, minta makan, minta minum, diberi makan, diberi minum. Allah berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqa. Ayat 29. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu.
Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka minta pertolongan, minta minum, mereka diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kalau kita baca tafsirnya ayat ini ya, ahli neraka kan haus minta minum. Dikasih minum yang sangat panas luar biasa. Ketika mereka hendak minum, wajah mereka itu kepanasan, tidak kuat. Sehingga kulit wajahnya terkelupas. Kulit wajahnya jatuh ke tanah. Sekarang tinggal wajah yang tanpa kulit. Bagaimana ketika diminum? Seperti apa? Disebutkan di ayat yang lainnya, faqatta'a am'a'ahum, ususnya putus semuanya. Ya, tenggorokannya enggak tahu hancur kayak apa. Kita coba aja minum air panas 100 derajat. Bagaimana rasanya? Jadi ketika kena panas wajahnya itu terkelupas. Sehingga tinggal wajah tanpa kulit. Allahu Akbar. Surat Kahfi ini luar biasa. Di sana juga ada ceritanya si kaya dan si miskin. Si miskin beriman, si kaya kafir, lalu hartanya oleh Allah dimusnahkan. Kemudian ada kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir dan yang lain-lainnya. Dulu kita pernah membahas tafsir surat Kahfi di masjid ini, dan insyaallah kapan bisa dibahas lagi. Pembahasan paling indah itu adalah bahas Quran. Pengajian Quran tafsir itu paling enak, paling bagus dan penting. Tidak cukup seminggu sekali, harus tiap hari. Ya, wallahu alam. Kemudian ada pengumuman. Insyaallah hari Selasa nanti kita akan kedatangan tamu. Selasa besok kan waktu saya kan, Sirah Nabi. Insyaallah diisi oleh seorang tamu dari Arab Saudi. Beliau adalah Dr. Abdul Hakim Al-Ajlan. Beliau dosen dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh, yang sekarang sedang mengadakan daurah di Batu. Beliau akan menyampaikan di sini ba'dal maghrib dengan materi yang berjudul seni berinteraksi dengan Allah, diri sendiri dan dengan sesama manusia. Beliau akan bahas hadis nomor 18 dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan manusia. Dan insyaallah nanti penerjemahnya saya hari Selasa besok ya, besok lusa. Tentu saja yang di masjid untuk ikhwan saja, karena akhwat tampaknya belum memungkinkan, tapi bisa mendengarkan melalui radio. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu dan bapak kami. Ampunilah dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup ataupun yang telah mati. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau mengabulkan doa dan Engkau menunaikan hajat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami daripada kemunafikan. Bersihkanlah amal kami dari riya, bersihkanlah lisan kami dari dusta dan ghibah. Bersihkanlah mata-mata kami ya Allah daripada berkhianat. Sungguh Engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan segala yang tersembunyi dalam dada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Ya Allah, kami mohon kepadamu dan kami selalu mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau bimbing kami, Engkau tuntun kami. Jangan Kau lepaskan kami dari bimbingan dan tuntunanmu sekejap mata pun, atau bahkan kurang dari itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, sehingga kami istiqamah dalam Islam dan sunnah, dan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.